Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok berapa? Kelompok 6 akan menjelaskan tentang stratifikasi, fisiografi, dan vulkanisme di daerah Filipina. Dan ini adalah hasil diskusi dari kami bertiga. Baik, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah saya ada teman saya yang bernama. Nama saya Nesa Alfreda dengan NIM terakhir 72. Nama saya Tuku Sumajati dengan NIM terakhir 83. Dan saya Aujul Afsar Baidawi dengan NIM terakhir 97. Filipina terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 3.043.448 km persegi. Negara ini terletak di antara 116 derajat 40 dan 126 derajat 34 bujur timur dan 4 derajat dan 40 di timur. Jadi dia berbatasan langsung dengan Laut Filipina di bagian barat dan Laut Tiongkok. Jadi di bagian barat itu dia berbatasan dengan Laut Filipina dan Tiongkok. Jadi dekat sekali kalau misalnya dari Filipina mau ke Tiongkok. Saya lanjut. Sebagian besar segmen Filipina termasuk Luzon bagian utara yang masuk dalam sabuk bergerak Filipina yang secara fisiografis dan geografis tektonika berbeda dengan lempeng Filipina. Filipina pernah dijajah Spanyol pada tahun 1565 sampai 1821 dan masa kekuasaan Spanyol pada akhir 1988 saat Spanyol kalah perang dengan Amerika. Kekalahan itulah yang menyebabkan Spanyol harus menyerahkan kekuasaannya atas Filipina ke Amerika Serikat. Jadi secara sejarah historikalnya itu Spanyol pernah menjajah Filipina pada tahun 1500-an. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian stratifikasi. Nah, apa itu stratifikasi? Stratifikasi adalah suatu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, distribusi geografis, rangkaian kronologi, dan klasifikasi, korelasi, dan hubungan dari lapisan batuan, khususnya sedimen. Itu menurut Sybil P. Parker pada 1984. Pengertian lainnya yaitu stratifikasi merupakan studi mengenai sejarah, komposisi dan umur relatif serta distribusi perlapisan tanah dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah di bumi. Stratifikasi Filipina. Filipina dijajah oleh dua negara kolonialis barat yaitu Spanyol dan Amerika Serikat sejak abad ke-16. Namun, ternyata sejak abad ke-8 Filipina itu sempat dijajah oleh kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang mana itu dari Indonesia. Hal ini terdapat dalam peninggalan tertulis di Lempeng Tembaka dekat Manila. Spanyol menjajah wilayah Filipina pada tahun 1565 sampai 1821 dan masa kekuasaan Spanyol berakhir pada 1988 saat Spanyol kalah dalam perang melawan Amerika. Kekalahan itulah yang membuat Spanyol menyerahkan kekuasaannya penuh atas Filipina kepada Amerika Serikat. Nah, sejak itu Filipina dijajah oleh Amerika Serikat dari tahun 1988. Nah, Spanyol di Filipina dijajah itu selama kurang lebih 48 tahun. Dan setelah Perang Dunia Kedua pecah, inilah yang membuat Filipina diambil oleh Jepang. Jadi setelah dijajah oleh Amerika dan Amerika kalah oleh Jepang, akhirnya Filipina dijajah oleh Jepang. Namun tak bertahan lama karena Filipina berjuang ya. Akhirnya Filipina berjuang melawan Jepang dan memperoleh kemerdekaannya pada 4 Juli 1946. Vulkanisme di Filipina bisa dibilang sebagai pengaruh pembentukan wilayah di Filipina karena Filipina terletak di cincin api Pasifik, menjadikan pengaruh aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang sangat tinggi. Subduksi laut di bawah Luzon Art di Palung Mania, sementara kerok samudra cekungan laut suhu subsidisi
Palung Negro, sebuah tumbukan benua yang disebut zona tumbukan Mindoro, karena terletak di antara dua palung. Zona tumbuhan antara Luzon dan lempeng Eurasia di sebuah selatan pulau ditemukan antara dua unsur vulkanis aktif oleh subsidi lempeng di sebelah timur dan barat pulau mengakibatkan pembentukan sesar. Patahan geser mendatar ke kiri sepanjang 1.300 km, terbagi menjadi dua kesatuan geologi umum, Leuba dan Micronesian Polwan Mindau. Eksplorasi geologi, geofisika, dan geokimia yang dilakukan di Cepu, Filipina. Gambaran daerah dapat ditemukan antara lain medan kasar, drainase yang sesuai iklim termal di daerah lembab, vegetasi biasanya berupa hutan tropis, kondisi geologi yang tidak biasa dan diroid sulinda. Mineralisasi adalah konkrit dengan bumi kecil memanjang lebih dari 100 kaki dan hanya atom dominan atau resudi selama pengambilan sampai sistematis dan sistem drainase geokimia. Aliran aktif mulai aktif juga analisis sampel yang mengandung Cu total dengan jelas menggabungkan anomali untuk keanehan bila nilai 300 ppm. Survei geokimia tanah dilakukan secara sistematis di bukit dan ditemukan di area 50-100 ppm Cu dan di area anomali oleh amplop 300 ppm. Setelah survei geologi dan geokimia selesai, program geofisika yang digunakan untuk memeriksa area secara prinsip anomali geokimia dan geofisika ketika ukuran dan sifat dan deposit mineral untuk melakukan penahanan tanpa mempertimbangkan distribusi nilai maksimum. Mineralisasi sangat tetapi menegaskan hasil rinci dan metode pemantauan dan Cu di tanah umumnya lebih besar dari jumlah logam yang sama. Dasar teknis keberadaan ini memberikan melihat kondensasi di dekat permukaan kehadiran mineralisasi anomali geokimia terbesar dan dengan tanah lebih dari 6.000 ppm Cu. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya geologi dan kajian kebencanaan, yaitu prediksi yang mungkin terjadi di Filipina. Potensi sumber daya geologi dan kajian kebencanaan wilayah Filipina adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi vulkanik. Wilayah Filipina termasuk dalam jalur vulkanik aktif dengan deretan gunung berapi seperti Chagua di Lembah Cagayan di Luzon Utara dan deretan gunung berapi di Semenanjung Bicol, termasuk Mayon, Bulusan, dan Pacdol, serta di wilayah Leste dan Mindanao. Yang kedua ada aktivitas seismik. Aktivitas gempa bumi di wilayah Filipina sering terjadi di zona patahan, termasuk patahan Ragay dan Manila. Patahan Ragay membentang dari Teluk Ragay, Leyte hingga Mindanao. Selain itu, terdapat palung Filipina di pantai timur Samar dan Mindanao, yang merupakan salah satu titik terdalam di dunia hingga 10.830 meter, yang juga berpotensi menyebabkan gempa bumi besar. Yang ketiga ada sumber daya mineral. Potensi sumber daya geologi Filipina termasuk deposit emas di daerah Aroroy di Masbate, serta mineral lainnya di Cebu dan Pulau Panay. Daerah ini memiliki formasi geologi yang kaya akan bahan tambang. Selanjutnya ada prediksi bencana di wilayah Filipina. Yang pertama dari aktivitas vulkanik. Filipina terletak di jalur cincin api Pasifik yang merupakan kawasan dengan banyak gunung berapi aktif. Beberapa gunung berapi terkenal yang aktif di Filipina termasuk Gunung Mayon, Taal, dan Bulusan di Luzon, serta Gunung Apu di Mindanao. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan awan panas, aliran lahar, serta abu vulkanik yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Wilayah-wilayah ini perlu dipantau terus-menerus untuk potensi letusan. Lalu yang kedua ada aktivitas seismik dan gempa bumi. Filipina memiliki beberapa patahan aktif, termasuk patahan Manila dan patahan Ragoy yang berpotensi menghasilkan gempa bumi besar. Patahan ini juga memiliki sejarah menghasilkan gempa bumi kuat yang berpotensi memicu tsunami, terutama di kawasan pesisir timur seperti di Samar dan Mindanao.
Selain itu, kolong Filipina di bagian timur memiliki kedalaman hingga lebih dari 10.000 meter dan merupakan salah satu zona subduksi yang sangat aktif yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang destruktif. Yang terakhir ada tanah longsor. Aktivitas seismik, erupsi vulkanik, dan curah hujan tinggi di wilayah pegunungan menyebabkan Filipina rawan tanah longsor. Wilayah-wilayah seperti Luzon dan Mindanao yang memiliki topografi pegunungan serta curah hujan yang tinggi memiliki resiko longsor yang besar, terutama setelah hujan deras atau letusan gunung berapi. Berikut adalah beberapa referensi yang kita gunakan selama menyusun materi presentasi ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.